Saya suka banget Tamiya. Yang kayak gitu tuh buat hemat waktu, jadi bukan beli sendiri. Nah, kalau buat jadi magical waterbook, jadi kayak itu Iya. kayak balok Lego tapi besar. Tahu? Ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Oke, aku atur setting dikit dulu. Jadi hari ini aku, mumpung anaknya lagi tidur, mau review mainan Dea. Jadi mainan yang udah ada dari awal sampai usia 2 tahun ini ada apa aja. Nah, sembari belajar menjadi orang tua dan dampingin tumbuh kembang anak, aku tuh memahami dan suami gitu ya, ada beberapa hal tentang mainan. Yang pertama gitu ya, jadi suamiku tuh suka banget ngerem aku, "Udah Ma, nggak usah, udah dulu mainannya." Jadi awalnya itu, pertama gitu ya, ada salah satu, eee, influencer, artis juga, sebut aja ya langsung pas itu Ria Ricis kalau nggak salah. Nah, Ria Ricis itu kan nge-share kalau ternyata anaknya itu speech delay karena kurang konsentrasi, dan salah satu yang nyebabin dia kurang konsentrasi itu karena banyaknya mainan yang dia punya dan termasuk mainan bunyi-bunyi. Nah, mungkin ada yang bisa share di kolom komentar detailnya kayak apa atau punya pengalaman yang sama gitu ya. Nah, di situ akhirnya sambil memperhatikan tumbuh kembang Dea, ternyata sebenarnya gitu ya, Dea juga nggak butuh-butuh banget mainan banget gitu ya. Dia akan lebih senang gitu ya. Kayaknya anak pada umumnya juga demikian. Dia akan lebih senang ketika bermain bersama orang tuanya. Dan dia lebih senang sama barang-barang yang dimainin sama orang tuanya. Jadi kayak pernah tuh di rumah temen gitu ya, ada dia punya remote yang silikon karet gitu, remote TV tiruan, sama remote TV asli. Nah, anaknya itu lebih milih remote TV asli. Jadi kadang dia pun lebih milih remote TV, tisu, kunci motor, kunci rumah, dan seterusnya. Jadi itu, eee, pelajaran pertama kami gitu ya, kayak kalau anak tuh sebenarnya nggak butuh mainan banget, jadi nggak usah dibeliin yang mahal-mahal juga. Terus yang kedua, kami belajar kalau ternyata mainan itu ada sesuai usianya gitu ya. Ada beberapa mainan yang memang langsung dikasih +3, +2 gitu ya. Jadi langsung ada, oh tahu ini untuk usia berapa gitu ya. Ada juga memang, kajian literasi mungkin bisa di-share karena aku juga agak lupa gitu ya. Kayak misalnya awal-awal itu latih dulu visualnya, bunyinya, terus habis itu kemudian mulai bergerak ke puzzle, susun-menyusun, lalu selanjutnya bergerak ke role play atau bermain peran gitu ya. Nah, itu bisa share di kolom komentar kalau yang punya pemahaman lebih terkait tentang mainan sesuai usianya. Tapi aku secara sederhana paling gampang adalah aku memperhatikan unsur keamanan. Misal, anak umur 0 sampai 1 deh, kalau Dea ya, sampai 1 tahun tuh kan masih suka banget masukin mainan ke dalam mulut karena dia penasaran. Nah, akhirnya kita cari nggak berani banget kita ngenalin mainan yang komponennya kecil-kecil. Jadi selalu kita cari yang gede-gede, terus juga tidak mengatur unsur-unsur atau sudut-sudut yang tajam, biar dia nggak luka kalau misalnya dia main sendiri. Kan kadang-kadang anak tuh perlu dikasih independent play ya, biarin dia main sendiri tanpa kita intervensi. Nah, jadi terus kalau bisa bahannya juga kita cari yang aman, kayak misalnya food grade atau BPA free atau non-toxic dan sejenisnya. Oke, sama gitu ya. Ini dari awal gitu ya, aku tahu kalau misalnya ada beberapa mainan, cuman aku baru tahu kalau istilahnya itu namanya open ended. Jadi kayak dia mainan yang nggak ada acuan bentuknya awalnya seperti apa gitu ya. Jadi anak tuh bisa ngekreasiin dia mau main kayak apa. Salah satunya contohnya tuh misalnya kayak magnetic blocks atau misalnya kayak Lego. Nah, jadi berbekal dengan pemahaman itu, inilah barang-barang yang mau coba aku review. Tapi kayaknya aku nggak bakal review dari urutan beli atau urutan usia dia main, tapi kayak apa yang paling gampang aku raih dari sekitar. Nah, ini udah ada lemari ya sebenarnya, ketutup dulu. Jadi lemari ini sebenarnya gitu ya, nggak sengaja juga belinya, tapi kemudian ternyata sesuai dengan salah satu prinsip Montessori. Jadi Montessori itu kan menuntut kemandirian anak. Gimana anak kemudian bisa dapat disediakan juga akses gitu, hingga dia bisa memenuhi kebutuhannya atau ngambil. Nah, di lemari ini tuh cukup mudah dibuka tutup, nggak ada kunci, nggak ada pengaman. Jadi dia bisa ngambil mainannya sendiri.
Nah, mainan pertama itu ada flashcard. Jadi tapi ini aku punyanya yang 12 sampai 36. Aku suka ini karena gambarnya realistis dan ini ada beberapa banyak item yang dia udah tahu. Jadi kayak enak aja maininnya, gambarnya juga gede-gede kayak gini. Tuh. Dia sebenarnya ada yang buat 0 sampai 12 juga, tapi 0 sampai 12 itu masih warna dasar kayak hitam putih yang kontras gitu. Nah, selain si flashcard ini, ada beberapa flashcard juga yang udah bentuknya nggak karuan tapi kusimpan. Jadi ini tuh dapatnya dari hadiah ulang tahun hampers. Jadi kalau misalnya mama-mama, sahabat Mama Dea gitu ya, siap yang pengen ngasih kira-kira mainan apa yang dimasukin di hampers ulang tahun anak. Nih, ini tuh berguna banget flashcard. Sampai sekarang masih jadi mainannya Dea. Satu lagi flashcard yang dia punya itu, ini tuh bentuknya ada. Nah, jadi ini tuh dari oktagon. Dari oktagon. Ini tuh ada kodenya. Jadi mana ya instruksinya? Duh, udah diacakin Dea deh. Jadi satu card itu dia punya instruksi, nanti punya kode, bisa disinkronin ke HP. Nah, dari situ nanti dia gambarnya bisa di-scan, terus jadi bergerak kayak reality gitu nih. Jadi di awal dia ada bilang, augmented reality flashcard. Jadi aku punya yang laut, terus profesi, sama yang hewan. Yang hewan ini lucunya itu, kalau misalnya di-scan, nah kayak gini nih gambarnya. Kayak misalnya rumput disandingin sama gajah, nanti gambar gajahnya bakal bergerak kayak makan rumput. Itu flashcard. Terus habis flashcard, di pojok kayaknya nggak bakal aku ambilin, ada kelihatan ya tuh ya. Di belakangku pertama ada kayak balok buat belajar-belajar. Terus habis itu buat role play pertama dia itu, ini juga ada sapu bersih-bersih. Sapu, pel. Terus ini mobil-mobilan dapat dari giveaway. Aku ikut komunitas BC Desember, makasih banyak gitu ya. Ini mobil-mobilan, sama ini satu sepeda yang memang aku tertarik ketika beli karena fiturnya itu kalau ini ditarik terus ditekan, nah terus rodanya dimasukin, nanti itu tuh bisa jadi push bike. Jadi aku belajar dari kakakku yang pertama gitu ya, enggak, kakakku yang kedua ding, aduh susah banget ini. Nah, kakakku yang kedua itu, nah ini aku jadiin biasa aja karena dia belum nyampe kakinya. Nah, kakakku yang kedua itu, dia pengen banget anaknya bisa push bike. Dia langsung beli si London Taxi ya. Itu kan harganya lumayan. Ternyata anaknya nggak suka-suka banget. Jadi kayak push bike itu katanya lebih mampu ngelatih keseimbangan anak daripada sepeda roda 3. Jadi kayak anak bisa push bike pasti bisa roda 3, tapi anak roda 3 belum tentu bisa push bike. Katanya. Silahkan komentar di kolom komentar ya, kalau misalnya ada pendapat yang sama atau sharing pengalaman ngenalin push bike ke anak gitu ya. Jadi aku memilih ini bentuk alternatifnya. Bisa dijadiin push bike, sekarang aku masih jadiin roda 3 buat dia mainin. Oke. Atur napas dulu. Agak banyak. Banyak nih karena impulsif sebenarnya. Nah, terus habis itu ada lagi nih makeup-makeupan. Ini mulai dia mainin sekitar umur hampir mau 1,5 deh, dia mulai ngeliatin mamanya sebelum berangkat kantor atau pergi keluar. Apa ya itu? Bedak, pupuk-pupuk gitu ya. Nah, tapi aku belum berani ngenalin yang ada warnanya gitu ya. Jadi nih kalau di swatch pun ya udah nggak ada apa-apa. Tuh. Jadi aku cuman kayak ya udah yang penting dia kenal dulu bentuknya gitu ya. Dia ngerasa oh dia juga punya make up sendiri, lipstick gitu. Kadang juga kami main make upan, make upin mama deh, pasangin blush on gitu. Ini make upan. Terus ini aku bilangnya Lego, tapi kan nggak kayak Lego pada umumnya. Mau dibilang Duplo juga bukan. Kayak Lego tuh kan ada yang size gede namanya Duplo. Jadi ini tuh soft blocks. Alasan pertama aku membeli ini adalah ada kontainernya, jadi tidak berantakan. Nah, alasan kedua aku membelinya adalah yaitu pengen cari yang gede-gede biar anaknya aman yang mainin. Dan ketiga, ini dia tuh kayak silikon. Jadi kalau keinjak tuh nggak patah tuh.
Kadang kan salah satu penderitaan orang tua ya terutama, atau yang di rumahnya punya anak kecil tuh kalau anaknya belum beresin mainan keinjek, ya Allah kalau Lego yang kecil tuh kan sakit banget. Nah ini tuh enggak. Awal usia sebelum 1 tahun dia maininnya cuma dilempar-lempar, atau dia ngeliatin papa mamanya nyusun bentuk kereta. Tapi sekarang dia udah mulai bisa nyusun 3 sampai 4 tingkat, atau ya dia kerasain sendiri jadi mobil-mobilan. Ini soft blocks. Nah, habis itu ini ada kereta-keretaan. Jadi ini tuh kalau ditarik di jalan itu bisa maju mundur kereta. Terus salah satu benda favorit kalau ada hampers ulang tahun itu adalah celengan. Dia punya 2, ada kayaknya 1 lagi. Dan jujur aku paling suka yang ini sih, karena dia bisa dibuka bawahnya, jadi kayak bisa dipakai berulang kali. Terus ini itu sepaket. Ini tuh ring stack. Jujur awalnya aku pas beli ini aku salah. Aku kira itu dia yang bulatan bisa masuk di tengah, tapi ternyata dia cuman kayak gini ditata. Nah, masing-masing ininya tuh ada tekstur, jadi cocok banget untuk usia awal. Ini sepaket sama ini pas beli. Jadi dia kurang lebih ada 6 balok, ada dari mulai huruf A sampai E atau sampai F, nih kayak gini. Jadi kalau nyusunnya itu masangin nih. Nah, ini ada tuh dipasangin sesuai sama yang ini. Jadi anak tuh bisa diajak belajar ngenal bentuk, belajar ngenal huruf, nyebutin nama binatang sama nama buah-buah yang ada. Mereka sepaket belinya. Habis itu pewarna. Ini kayak benda wajib kalau udah punya anak-anak. Tapi ini ada beberapa yang udah nggak ada dan ini jadi udah mulai patah-patah. Ya ini krayon Stabilo. Ini aku dapat dari ulang tahun juga. Ada temennya dia ulang tahun ngasih goodie bag-nya Stabilo ini. Aku sukanya genggamannya pas kecil. Krayon. Kayak anak tuh kayaknya pertama kali paling gampang dikenalin nama krayon. Terus habis itu yang ini kalau kenal kan ini si Faber-Castell Connector ya. Jadi kayak sambil main kalau dia nggak mau ngewarnain ini kan spidol cair ya. Itu juga bisa kayak dia main entah disambung-sambung, jadi tembakan dan segala macem. Terus habis itu, nah tingkat akhir itu ada sih pensil kayu. Karena warnanya kan agak butuh teknik ya buat ngeluarin. Nah sebenarnya kalau krayon yang pertama kali aku belikan buat dia, bentar aku ambilin. Nah itu merek ini. Aku pas baca terus dia kan memang langsung bilangnya bahannya aman tuh. Di labelnya tuh ada non-toxic, made from safe, non-toxic, eco-friendly materials with fan texture that doesn't crumble easily. Jadi kayak nggak gampang hancur. Nih, middle. Dan aku ngejar yang namanya refillable silky crayon. Jadi kayak yang namanya anak-anak kalau main ya. Nih, barbar banget ujungnya. Sampai pernah digigit sama dia. Tapi ini tuh ternyata nggak bisa dikenalin untuk anak usia awal yang masih sebelum 1 tahun karena dia termasuk bulky atau gede. Jadi kayak pas genggam agak susah. Jadi pas ada saudara sepersusuannya dia yang nanya, Mom, krayon apa ya yang bagus? Middle juga. Tapi ternyata bentuk krayon tuh ada banyak. Kupikir krayon kan ya udah kayak pensil. Tapi ternyata untuk usia awal tuh ada yang bentuknya kayak kacang polong atau misalnya bentuknya kayak air mata jadi bulat lebih gampang buat anak ngegenggam. Itu terkait pensil warna. Habis itu ini baru-baru ini nih mau masuk 2 tahun Diana mulai suka main pop-it. Udah kadang dia duduk diem aja sambil cetak gitu. Pop-it. Ini yang aku merasa mainan ini benar-benar mendampingi tumbuh kembang dia banget. Si Busy Montessori Jar. Jadi kayak dia punya berapa paket. Pertama kali yang dia bisa itu adalah memasukkan pom-pom. Jadi dia plastik. Bisa buat sendiri sih sebenarnya ini. Pom-pom, terus dia masukin. Ini yang pertama kali dia bisa. Habis itu dia punya yang ini pita, ribbon. Jadi mainnya ngenalin warna ke anak. Terus suruh anaknya tarik warna apa. Atau sebaliknya anaknya tarik warna apa, terus kita kenalin tuh warna apa. Nah kalau ini yang paling terakhir mau masuk 2 tahun dia bisa jadi kayak
Ini stek kering, ada tusuknya, terus kayak gini. Tuh. Ini yang paling akhir dia bisa, terus habis pom-pom tuh dia bisa yang ini, kancing. Sebenarnya ada satu lagi juga yang ini. Tapi ini stick tangkainya udah pada, ya, waalaikumsalam sama dia, hilang. Tapi kadang akhirnya aku gantikan misalnya pakai cotton bud, masukin. Jadi si toples ini masih bisa dipakai. Nih, Montessori Busy Jar. Di situ kayaknya hampir semua anak suka mobil-mobilan, tapi karena dia anaknya cewek gitu ya. Jadi aku nggak ngenalin mobil-mobilan banget, tapi aku punya. Dan ini tuh kecil, dapat 6 pieces. Bentuknya biasa banget ya. Ini tuh awalnya ada stikernya, tapi stikernya udah digeletekin. Itu kalau nggak salah harganya bahkan di bawah 10.000. Kayak aku yang penting, oh dia tahu ini mobil. Nah sekarang dia lagi tergila-gila banget sama Tayo. Jadi Tayo pun ya udah aku cari aja yang KW-an. Punya semua lah, Tayo, Gani, Lani, Rogi itu punya semua. Karena kalau Tayo yang asli sama temen-temennya itu kayak satu mobil aja sekitar, kayaknya kalau nggak salah antara 49 atau 79.000 gitu. Mobil-mobilan. Nah yang ini, awalnya aku tuh pas itu ngeliat di FYP tuh muncul kayak ada ibu-ibu yang suka ngebekalin anaknya tas kecil buat mainan kalau pergi-pergi. Nah, menurutku tuh menarik, tapi ternyata di usia 2 tahun tuh dia pun belum lancar main ini. Jadi kayak ini tuh ada kayak karet silikonnya, terus dia tuh berusaha ngikutin pola ini digimanain gitu. Ternyata anaknya belum setekun itu. Jadi ini masih ya paling dijadiin sasaran lempar-lemparan. Terus, nah ini adalah tempat sakti. Ini ada semua mainan. Nah, ini adalah salah satu contoh open-ended. Aku tapi sangat ngumpetin ini, sebenarnya aku kesel kalau dia udah main lempar-lempar dan ini akan masuk di bawah kolong, di bawah kulkas, gitu, di bawah lemari. Jadi, tapi ini tuh magnet tuh, nyatu. Udah nih, kadang-kadang dia mainin dia jadiin mic atau dia bentuk bintang gitu. Banyak pilihannya. Oke, ini. Terus habis itu boneka. Awalnya aku berusaha mengenalkan dia untuk suka ikan, karena papanya orang kelautan dan aku juga suka ikan. Nih sampai ada yang ini ya, tahu kan yang putuk-putuk yang bergerak itu. Tapi akhirnya dia lebih suka dengan kucing. Oh, boneka kucingnya lagi dia pakai tidur. Boneka. Nah, tapi sebenarnya boneka ini pun gitu ya, kalau misalnya punya anak sensitif, alergi atau dia asma gitu ya. Ini tuh kayak sama dokter anaknya udah kayak, "Ibu, rajin-rajin dicuci ya," atau, "Ibu kayaknya nggak usah nambah boneka lagi, kasihan anaknya." Karena yang berbulu itu paling cepet nyimpan debu. Boneka. Nah, ini mainan awal-awal bayi banget ya, Teethers, Rattle. Tuh, punya beberapa. Ini juga. Ini juga. Tuh, Teeter dan Rattle. Ada nggak ya satu lagi di sini? Nah, tapi yang ini yang paling aku suka. Jadi dia tuh teeter. Ini aku didapat rekomendasi dari dokter gigiku gitu ya. Yang pas aku curhat, anakku mulai suka gigit-gigit terus gigi pertamanya tumbuh. Enaknya disikat pakai apa ya gitu. Awalnya kan cuma taunya pakai kasa atau pakai sikat silikon. Nah, ternyata ada alternatif untuk mengenalkan sikat gigi yang menyenangkan, yaitu yang bentuknya kayak gini. Ini mereknya Nubi. Abis teeter sama rattle-nya Diana, terus ada ini, jadi bola-bola tekstur sensori. Tuh, ada bagai macam. Dan ini bisa toet-toet. Nah, bawa bangun deh enaknya. Tapi ternyata aku juga baru tahu ketika menjadi orang tua gitu ya, ternyata mainan kayak gini juga belum termasuk safety, apalagi kalau misalnya dibawa mandi. Karena ada lubang di sini, terus bisa masuk air, genang, nggak kering, nah itu bisa jadi, wah, sarangnya kuman dan penyakit. Jadi ini memang usaha banget aku sekering mungkin dan tidak di kamar mandi. Nah kayak gini kan toet-toetnya udah hilang tuh, terus bolanya bolong. Terus ini bisa suction, nempel, kayak ditarik, terus dirapetin lagi. Ini teman perjalanan, biar dia nggak bosen, kayak dijoget-jogetin gitu.
Ini aku nggak tahu lampunya sampai kapan masih sanggup menyala, karena dari awal beli tuh kayak nggak ada. Biasanya kadang-kadang kan beberapa mainan baterai itu kan kayak ada ganjelan kertasnya gitu, ini nggak ada. Jadi dari awal pas buka unboxing udah nyala aja nih lampunya. Terus ini lagi-lagi rattle. Terus aku punya mainan kayu, ini trompet tuh, sama ini rattle buaya. Jadi kayaknya yang di dalam kotak ini tuh mainan fase awal sih. Nah, tapi kalau yang ini adalah aku tuh ngelihat temen BC juga yang anaknya kan berarti seusia. Dia itu udah dikenalin dino-dino, terus dia bisa nyocokin ini sama ini, dan aku pengen gitu ya. Sampai tapi kemudian aku juga dicerdaskan dari berbagai macam konten dan juga ikut kelas kalau ya anak tuh pada usia bahkan sampai 4 tahun itu belum bisa diajak berpikir yang secara benar-benar memahami kosabilitas, sebab akibat, pengetahuan huruf, angka dan lain-lain. Jadi kayak sampai 4 tahun ya udah biarin aja dia main dulu. Jadi kayak aku juga akhirnya tidak ngotot maksa dia harus tahu ini sama ini huruf A, B, C, D. Jadi masih ngalir aja sampai sekarang. Berusaha ngenalin aja sebagai orang tua. Nah, terus ini juga di dalam tas ajaib Dea itu ada, nah ini dulu jadi orang tua itu aku sekarang juga masih jadi orang tua. Maksudnya pas Dea awal-awal tuh aku rajin banget bikin kayak sensory tray ya gitu. Jadi kayak ini tuh si figur-figur hewan buat pemanisnya, kayak misalnya bikin jelly kan, nyelamatin ikan yang terperangkap gitu. Ini ada semua, ada hewan savana, ada hewan laut, ada hewan, bahkan ada hewan purba kalau nggak salah. Mana ya yang hewan purba, yang bentuknya aneh itu. Nah kayak gini, ini hewan purba nih. Nama rumput-rumput dan batu-batunya. Terus mainan dia lagi itu ada, masuk ke laci kedua. Ini squishy, cuman iseng-iseng doang ngagetin Ciluk. Bah. Squishy. Terus ini Deana dapat kado, tapi thanks banget Karina yang udah ngasih kado ini. Kenapa? Karena aku kan menghindari mainan bunyi-bunyi. Nah, mainan tok 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 ini biasanya tuh ada bunyi tok 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 tok. Mainan pukul-pukul lah pokoknya. Biasanya tuh selalu ada musiknya. Nah, ini tuh nggak ada. Bener-bener cuma suara pukulan doang. Tuh. Dan dia punya tempat buat palu. Jadi untuk kemungkinan hilang itu tipis sekali. Terus ada ini. Ini juga aku salah, kayak usia 2 tahun tega banget aku udah ngenalin ini. Sebenarnya mau ngajarin sortir warna, tapi ternyata magnetnya itu tidak semudah itu. Bahkan yang dewasa aja kita masih harus butuh bersabar tuh, dia nggak langsung nempel banget. Dan ini rawan hilang nih yang kecil. Tuh, magnet sortir warna. Mungkin kalau anaknya udah 5-6 tahun bisa dikenalin ini. Udah lepas aja dia. Terus habis itu ada lagi, ini lucu-lucuan aja, aku beli pre-love. Jadi di dalamnya kayak apa, matroshika ya, boneka yang wah punya anaknya lagi. Tuh. Terus ini ada, nah ini yang aku suka dari mainan ini nih, mainan awal juga. Jadi selain ngelatih anak problem solving, gimana caranya buat dia bisa ngambil buah di dalam ini gitu ya. Nah, ini tuh juga buahnya ada pasang-pasangannya pakai velcro. Nah, jadi dia juga bisa belajar memasang-masangkan. Jadi kayak ini apa? Wortel. Mana temennya wortel ya? Cocokin. Terus coba ambil wortel dari dalamnya. Gitu. Nih. Terus ini aku baru tahu, baru banget ini. Jadi kayak ini sama magnetic block. Tapi ini dia ada tuh lumayan kuat kan magnetnya. Jadi ini tuh kayak kalau dia harus ikut aku perjalanan luar kota, ini lumayan anteng untuk nemani dia perjalanan, dan karena dia nempel magnet, jadi kayak nggak takut-takut banget kececer jauh. Dan ini savingnya lumayan, ya itu udah langsung rapi dalam satu tempat. Terus semua anak dari zaman usia aku menjadi anak-anak, kayaknya ini mainan wajib. Tulis-tulisan yang ini tuh apa sih dalamnya, magnet tah apakah gitu. Tulis-tulisan dan stempel-stempel. Terus ini juga salah satu barang yang sering ada di hampers ulang tahun anak, puzzle kayu tapi yang big, yang potongannya masih gede-gede. Terus habis itu, nah dia tuh suka banget ini.
Aku pengen nambah tapi belum sempet-sempet. Jadi ini tuh puzzle knop. Jadi kayak puzzle knop gini lebih gampang dikenalin untuk 2 tahun ke bawah. Tuh, ini ada, dia cuma punya satu yang hewan ini. Terus habis itu ini fidget spinner, tapi ada suctionnya bisa ditempel. Jadi kalau dia naik pesawat atau kereta tuh aku suka milih jendela dan diputerin. Terus habis itu ini namanya apa ya? Busy block ya. Jadi kayak ada berbagai macam sisi dan aktivitas anak. Awalnya ada satu brand yang dia pakai kayu. Mungkin aku spill aja nanti linknya. Kayak pertama kali dia punyanya itu dan bentuknya lebih compact, mudah dimasukin ke tas. Tapi kemudian tertinggal di tempat makan, jadi gantinya ini. Busy block namanya kalau nggak salah. Ini mainan bunyi-bunyian, drum. Mainan bunyi-bunyian dia itu akhirnya yang elektrik adanya ini, terus sama piano. Ntar, pianonya aku ambilin. Nah, piano pun akhirnya aku langsung memilih yang 37 ini kalau nggak salah 37 key deh. Langsung ada mic-nya juga. Jadi kayak harapannya ini long lasting sampai dia, karena kakaknya yang udah TK aja, kakak sepupunya ini masih tertarik main ini. Mic. Terus habis itu dia punya apa? Nah, untuk role play, akhirnya aku beli yang ala kadar aja buat di rumah. Dalam bentuk tas kayak gini. Jadi kayak biar gampang nyimpannya, ini dokter-dokteran dan ini masak-masakan. Tapi karena ini simple banget barangnya, aku buka. Dia nggak punya kompor. Jadi dia cuma pakai tuh kertas. Ini tuh kertas doang. Terus barang yang dimasak juga cuma satu, telur. Itu untuk yang masak-masakan. Sedangkan untuk yang dokter, nah ini yang sebenarnya aku agak sayangkan banget karena dia nggak punya 2 item yang paling erat sama dokter. Dia tidak punya suntik dan tidak punya stetoskop. Tapi aku paling suka banget sama dia, dia kan selalu kalau ke DSA tuh diperiksa telinga. Nah ini kan buat alat periksa telinga sama termometernya masih ada. Role play. Nah ini awalnya aku tertarik karena kan ini adalah bisa digambar terus bisa dihapus pakai tisu basah. Tapi, wah kalau misalnya kena tangan atau kena keramik, ini PR banget ngebersihin. PR-nya tuh bukan susah dihilangin, bukan, tapi nempel, awet warnanya. Ini. Terus ini tuh mainan bayi. Jadi dia langsung dalam. Aku tuh suka banget beli mainan yang udah langsung ada kontainernya gini. Jadi nyimpannya gampang. Ini tuh berbagai macam rattle. Nah, kayaknya mainan dia selama sampai 2 tahun ini itu aja. Kayak aku awalnya bercita-cita melakukan yang namanya rolling play. Jadi kayak nggak semua mainan tuh dikeluarin. Tapi pada akhirnya paling aku ngeletakin urutannya doang, kayak mainan yang bayi yang udah ya kayak tadi kayak rattle itu paling ujung, kayak berarti kan udah bakal jarang dia mainin. Terus mainan-mainan yang lagi dia favorit mainin itu aku bakal letakin di tempat yang paling mudah dia akses atau raih. Nah kayak gini tuh, sorry, aku geser ya. Nah kayak gini. Nah ini tuh aku letakin paling sini karena paling gampang dia raih. Ini juga masih suka dia mainin. Sebenarnya ada mainan yang masih ku simpan. Jadi kayak awalnya, nah itu sebelum aku tahu kalau sampai usia 4 tahun itu anak nggak usah dipaksain dulu untuk kenal yang sifatnya kognitif. Jadi aku tuh udah punya puzzle kayu yang tentang huruf, angka, bentuk. Nah, tapi akhirnya aku tahu kalau ternyata belum masanya. Terus yang terjadi adalah itu kan dihambur-hamburin, terus punya potensi bakal hilang. Jadi beberapa mainan itu masih ku simpan, bener-bener simpan. Jadi bukan di bagian yang mudah dia akses. Oke, itu aja spill mainan dari Mama Dea gitu ya, dari 0 sampai 2 tahun kurang lebih. Itu dan terus sangat-sangat menahan diri banget untuk tidak membeli mainan lagi gitu ya. Sahabat Mama Dea bisa komentar kira-kira, walaupun menahan gitu ya, kalau memang ada rekomendasi mainan yang kayaknya oke banget, itu bisa loh di kolom komentar gitu ya. Atau
punya pengalaman apa terkait anak dan mainan, itu juga bisa kita sharing gitu ya. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di konten berikutnya yang juga semoga bermanfaat. Dadah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.